Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yamanda Novardana. Saya dari kelas 2 PP2, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban nomor 1, 2 di TM11, yaitu sebuah perusahaan yang sedang mempertimbangkan dua buah alternatif proyek untuk investasi. Nah, di sini sudah diketahui untuk soalnya, yaitu proyek A memerlukan investasi awal untuk membeli mesin sebesar 20.000. Jadi, kita tulis di sini di proyek A 20.000. Lalu, umur ekonomis mesin diperkirakan mencapai 5 tahun. Nah, di sini sudah 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pada tahun kelima, nilai sisa mesin sebesar 5.000. Nah, untuk 5.000 kita beri di tahun kelima. Selanjutnya, biaya operasional yang dikeluarkan tiap tahun adalah sebesar 2.000. Nah, biaya operasional per tahun adalah 2.000. Maka di sini kita tulis 2.000 per tahunnya. Penerimaan dari penjualan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar 8.000. Nah, penerimaan dari penjualan per tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sebesar 8.000. Nah, di sini sudah kita tulis 8.000. Lalu untuk yang B juga sudah diketahui untuk investasi awal membeli mesin adalah 10.000. Ini 10.000 sampai tahun kelima. Lalu untuk umur ekonomis ada 5 tahun sama seperti proyek A. Nilai sisa pada tahun kelima adalah 1.000. Di sini sudah kita tulis 1.000. Lalu untuk biaya operasionalnya adalah 5.000 per tahun. Maka di sini kita tulis 5.000 untuk biaya operasional. Nah, penerimaan penjualan per tahun adalah 10.000. Di sini kita sudah tulis 10.000. Setelah itu, untuk tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%. Jadi masing-masing untuk proyek itu 10% dan kita analisis untuk NPV untuk memilih alternatif mana yang baik atau mana yang lebih layak. Nah, untuk itu kita mulai dari ini kan sudah ditentukan untuk penerimaan. Lalu kita tentukan untuk biaya rate ini, diskon faktornya. Yaitu dengan cara, kita masukkan rumus untuk diskon faktornya dulu. Ini diskon faktor rumusnya yaitu 1, kita tinggal ikuti saja. 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah dengan diskon faktornya ini, suku bunganya ini. Lalu kita kurung, lalu kita pangkatkan dengan tahunnya. Pangkatkan dengan tahunnya lalu kita enter. Nah, setelah itu, agar tidak geser, kita beri tanda dolar di sini ya. Kita beri tanda dolar di sini. Lalu kita enter. Setelah itu kita tarik garis ke kanan sampai tahun terakhir. Nah, sudah. Selanjutnya, kita tentukan untuk nilai keuntungan bersihnya. Kok masih 1.000? Sebentar, kita ulangin dulu. Oh, ini kurang 1 ya, ternyata. Kita enter. Lalu kita tarik dulu. Nah, sudah. Lalu kita lanjut untuk menghitung total penerimaan dengan cara rumusnya adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya.
Penerimaan ini eh lalu ditambah ya. Lalu di dalam kurung dikurangi dengan total biayanya. Nah, setelah itu kita tarik ke. Setelah itu untuk mencari nilai keuntungan bersih adalah dengan cara nilai keuntungan bersih dikali dengan diskon faktor. Ini kita masukkan ini tadi dikali dengan diskon faktor. Dan baru kita tarik ke kanan. Nah, salah. Nah, benar. Enter setelah itu kita lanjut untuk nilai penerimaannya, yaitu dengan memasukkan rumus total biaya dikali dengan diskon faktor. Menentukan penerimaannya yaitu penerimaan dikali dengan diskon faktor ya. Penerimaan dikali diskon faktor ini. Enter. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nggak bisa. Ini ini lalu dikali dengan diskon faktornya. Kasih kurang dulu. Nah, kalau tidak bisa. Nah, terus kita. Nah, setelah itu kita mencari total nilai biayanya, yaitu dengan cara nih, ini total pengeluaran ini tambah ini kali ini. Ini kita kurang dulu. Nah, ternyata ada kelelahan ya. Ini harusnya 17. 17 yang ini 8.
enter, lalu kita tarik garis ke, nah, setelah itu kita cari untuk net percent value-nya. Kita masukkan rumus NPV di kurung buka ini ditambah dengan nilai nilai keuntungan bersih yang positif nah ini yang positif. Ini ya, lalu dibagi. Tutup dulu ini. Turun. Bentar. Kita, loh kok 15? Ini, lalu kita tarik ke kanan. Nah, setelah itu kita cari rumus gross-nya. Sum persen value penerimaan, ya, dibagi dengan sum persen value biaya. Setelah itu untuk mencari net visinya, ABS, atau kurung, sum, atau kurung persen value, keuntungan bersih positif, ini, lalu di kurung tutup dibagi dengan nilai negatifnya. Itu kita enter. Setelah itu kita menentukan untuk di proyek B. Ini sudah diisi tadi ya. Kita sama masukkannya. Satu, ini.
lalu ditambah 1 ditambah dengan diskon faktor kurang tutup dipangkat dengan 0 tahun awal, setelah itu di enter. Nah, setelah itu ini kita tarik garis ke kanan. Ini kita kunci dulu sih harusnya, sebentar. Ulang dulu, kita kunci dulu ini ya. Enter, lalu kita tarik garis ke kanan. Nah, kita lanjut untuk mencari total penerimaannya ini. Yaitu total penerimaan ditambah ini dikali dikurangi ini. Diskon faktor yang ini. Enter. Kita akan bacakan Ini ya. Hmm. Ada kekeliruan, maka kita ulangin dulu untuk rumusnya ya. Ini total biayanya ini ditambah kurang tutup ya. Lalu kita ke kanan. Hmm. Nah, ini karena masih angkanya segini, kita tambahkan saja 0. Nah, jadi dapat 10.000 ribuan, lalu kita lanjut untuk nilai keuntungan bersih. Nilai keuntungan bersih. Untuk nilai keuntungan bersih juga sama seperti tadi ya, mencari nilai keuntungan bersih. Kali dengan diskon box. Lalu kita enter. Setelah itu, nah ini kita langsung ketemu untuk jawabannya. Sebentar. Kita ulangi dulu. Dikali enter. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dulu agar tidak bingung ya. Itu dengan dikurangi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lanjut total penerimaan. Caranya mencari penerimaan yaitu dengan tadi dalam kurung dulu total penerimaan nih dikali dengan diskon faktor. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nah, nanti otomatis akan langsung kelihatan untuk jawabannya. Kita sederhanakan dulu. Hmm, ini. Nah, itu untuk total biaya yaitu ini ya. Total biaya kita masukkan rumus.
kita dikali dengan diskon lokal. Lalu kita enter. Nah, ini apa tadi? Nah, hmm, benar-benar. Ulang dulu. Ini enggak pakai. Nah, ini. Lalu, lalu diskon voucher. Nah, lalu kita enter. Sederhanakan, jangan lupa. Setelah itu, ini lanjut yang ini. Total biaya. Ini ganti 12. Terus ini dalam kurung. Ini juga. Lalu kita kali dengan diskon. Lalu kita tarik ke garis ke kanan. Sederhanakan. Setelah itu kita cari untuk NPV-nya. NPV, diskon faktor ini tadi. Buka dulu. Lalu kita ini, nih, ya, itu koma. Lalu, lalu keuntungan versinya positif. Oke. Karena laptop saya tidak bisa menggunakan koma, maka menggunakan titik, titik, titik koma. Lalu kita ini lanjutkan ya. Keuntungan bersih yang positif di kurung tutup ditambah dengan yang negatifnya. Enter. Setelah itu kita tarik ke kanan. Iya ke kanan. Setelah itu kita mencari untuk kerasnya. Ternyata salah. Oh maaf, karena ini ada keliruan, maka kita ulangin lagi. Nah, ini kita ulangin lagi ya. NPV. Nah, lalu ini titik, petik, koma. Lalu yang ini, keuntungan bersihnya yang ini. Nah, ditutup kurung dikali dengan diskon. Eh, lalu di yang negatifnya. Enter loh. Mhm. Ditambah. Ditambah, ini salah ya. Tambah. Nah, setelah itu kita geser, geser lagi. Nah, setelah itu ini kita lanjutkan zoom kurung PV penerimaan ini ditarik ke kanan lalu ditambah PV PV keuntungan bersihnya yang ya benar-benar PV penerimaan dulu
lalu ditutup kurung, setelah itu dibagi sum. Nah, lalu dengan PV biayanya. Setelah itu di enter. Nah, setelah itu kita cari net BC, ABS dalam kurung sum, di PV keuntungan. PV keuntungan bersih positif. Yang ini tadi ya. Nah, di dalam kurung dibagi dengan yang negatifnya. Setelah itu kita enter. Ini kalau kita kurangin dulu. Untuk komanya kita sederhanakan dulu. Ini juga. Nah, sudah selesai. Setelah kita menentukan untuk proyek A dan proyek B, maka dapat disimpulkan bahwa kedua proyek ini tuh layak dijalankan karena NPV-nya lebih dari nol sehingga investasi memberikan keuntungan bersih, gross BC-nya juga lebih dari satu, artinya manfaat lebih besar daripada biaya, dan net BC lebih dari satu menunjukkan proyek memberikan keuntungan yang menguntungkan. Namun untuk proyek B ini merupakan alternatif investasi yang lebih baik dibandingkan proyek A karena karena untuk proyek B memiliki NPV ini lebih tinggi, yaitu 9.575 lebih dari 5.849 sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Yang kedua, memiliki gross BC lebih tinggi, yaitu 1,3 lebih dari 1,2. Kalau yang A itu 1,2. Lalu yang ketiga memiliki net BC lebih tinggi, yaitu 2,0. Lalu kalau yang A itu hanya 1,3. Sehingga keuntungan bersih relatif terhadap investasi lebih besar. Jika perusahaan hanya memilih satu proyek, maka proyek B ini lebih direkomendasikan karena memberikan keuntungan finansial yang lebih besar dan tingkat kelayakan investasinya yang lebih baik dibandingkan proyek A ini tadi. Jadi sekian video penjelasan TM11 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.